lupa di like, komen, dan subscribe. Hai, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Anastasia Christine Margareta Siregar. Saya dari Poltekkes Kemenkes RI Medan, Prodi D3 Kebidanan Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan pada ibu hamil. Pemeriksaan pada ibu hamil bisa dilakukan dengan cara Leopod. Leopod adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi di dalam rahim. Pada pemeriksaan Leopod terbagi atas 4. Yang pertama, pemeriksaan Leopod 1. Pemeriksaan Leopod 1 itu berfungsi untuk mengukur usia kehamilan. Yang pertama bisa dengan cara McDonald, yang kedua dengan jari, yang ketiga dengan HPHT atau pemeriksaan ANC. Yang kedua adalah menentukan bagian teratas rahim. Nah, bagaimana menentukan bagian teratas rahim? Ya, dengan cara kita meraba bagian teratas rahim itu, apakah dia teraba melenting keras, itu adalah kepala. Tetapi jika tidak melenting dan tidak keras, itu adalah bagian bokong. Dan berikutnya adalah pemeriksaan Leopod 2. Pemeriksaan Leopod 2 berfungsi untuk menentukan punggung kanan atau punggung kiri di rahim ibu. Dan di Leopod kedua, kita juga bisa mengetahui apakah bayi melintang atau membujur. Di Leopod 2 juga kita bisa mengetahui DJJ pada bayi. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara mengetahui punggung kanan dan punggung kiri bayi di dalam rahim ibu. Yang pertama, misalnya tangan kiri memapan dengan lurus dan tangan kanan memeriksa bagian kanan pada rahim ibu, apakah melintang atau ada benjolan-benjolan kecil. Nah, jika dia melintang, itu adalah punggung pada bayi. Jika terdapat bagian kecil-kecil, itu seperti tangan atau kaki bayi. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua bagaimana cara menentukan DJJ. Yang pertama dengan ada cara modern, dengan memakai Doppler. Nah, Doppler itu tinggal dibuat di perut ibu, memakai gel, dan kita akan mendengarkan DJJ bayi tersebut. Dan yang kedua dengan tradisional atau tidak modern, itu memakai monoral. Dengan cara monoralnya kita letakkan di perut bagian kanan atau bagian kiri ibu, lalu ditempelkan ke telinga kita. Kita cari detak jantung yang 2 kali lebih cepat dibandingkan detak jantung ibu. Nah, dengan cara kita memegang atau menghitung denyut nadi ibu dan monoralnya kita lakukan di perut dan kita hitung apakah 2 kali lebih cepat. Kalau 2 kali lebih cepat, itu adalah DJJ bayi. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan Leopod 3. Di pemeriksaan Leopod 3, kita bisa tahu atau mengetahui bagian teratas rahim atau bagian terbawah rahim. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan cara, jika di bagian atas ini, bagian atas rahim, teraba keras, melenting, itu adalah kepala bayi. Nah, jika tidak keras tapi melenting, itu adalah bokong. Begitu juga sebaliknya di bagian bawah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengetahuinya, Kak? Nah, dengan cara tangan kita letakkan di bagian atas rahim. Lalu kita raba, kita tekan sedikit. Apakah yang teraba itu keras dan melenting? Berarti itu adalah kepala. Jika di bawah kita tekan, apakah bagiannya itu melenting tapi tidak keras, itu adalah bokong. Nah, yang terakhir adalah Leopod 4. Leopod 4 itu menentukan kepala janin sudah masuk PAP atau belum. Nah, jika sudah masuk PAP, itu namanya konvergen. Nah, jika belum masuk PAP, itu namanya divergen. Bagaimana caranya, Kak? Begini. Tangan kita mengumpulkan bagian rahim dari atas hingga ke bawah, yaitu dari PX sampai ke bawah rahim. Setelah kita sudah mengumpulkannya, jika di bawah rahim tidak bertemu jari kanan dan jari kiri,
itu adalah divergen, berarti belum masuk PAP. Tetapi jika tangan kanan dan tangan kiri kita itu sudah bertemu, itu namanya sudah masuk PAP atau konvergen. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara menghitung TBC. Menghitung TBC itu adalah hasil pita senti dikurang 11 atau 12 atau 13 dikali 155. 11 itu adalah belum masuk PAP, 12 itu setengah masuk PAP, 13 itu masuk PAP total. Dan pernapasan pada ibu hamil itu adalah 18-24 kali per menit. Denyut nadi pada ibu adalah 60-80 kali per menit. Dan denyut nadi pada bayi adalah 2 kali lebih cepat daripada ibu, yaitu 120-160 kali per menit. Nah teman-teman, akhirnya saya sudah selesai menjelaskan tentang Leopold. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, tulis di bawah kolom komentar ya. Kalau ada masih kata-kata saya yang salah atau kalian yang kurang mengerti, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih, salam sehat, Indonesia. Mereka rebutan rezeki orang utan, pemimpin tanda tangan, perusahaan jalan.